Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel CJ Karoliani. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan prediksi soal PPPK Guru PJOK tahun 2024 beserta kunci jawaban dan pembahasannya. Semoga bermanfaat dan langsung saja kita mulai. Nomor 1. Pendidikan jasmani mencangkup berbagai aktivitas fisik yang mendukung perkembangan tubuh secara menyeluruh, sedangkan pendidikan olahraga berfokus pada keterampilan tertentu. Dalam menghadapi siswa yang kurang memiliki keterampilan motorik dasar, bagaimana guru PJOK harus merencanakan pembelajaran untuk memastikan semua siswa mendapat kesempatan yang adil? A. Memprioritaskan keterampilan olahraga tertentu dengan harapan siswa dapat mengejar ketertinggalan. B. Menyediakan lebih banyak latihan dasar motorik untuk semua siswa dengan menyesuaikan berdasarkan tingkat kemampuan individu. C. Menciptakan latihan yang lebih fokus pada keterampilan fisik dengan memperhatikan kemampuan motorik siswa. D. Menerapkan pembelajaran untuk siswa yang lebih terampil dalam olahraga tertentu. E. Mengurangi kegiatan olahraga dan lebih fokus pada teori untuk memperbaiki kemampuan motorik siswa. Jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini adalah B. Menyediakan lebih banyak latihan dasar motorik untuk semua siswa dengan menyesuaikan berdasarkan tingkat kemampuan individu. Guru PJOK sebaiknya memberikan kesempatan yang adil bagi semua siswa dengan merencanakan pembelajaran yang memfokuskan pada pengembangan keterampilan motorik dasar. Melalui latihan yang terstruktur dan disesuaikan dengan tingkat kemampuan masing-masing siswa, mereka dapat mengembangkan kemampuan motorik yang dibutuhkan untuk berpartisipasi dalam olahraga dan aktivitas fisik lainnya secara lebih efektif. Pendekatan ini membantu memastikan bahwa setiap siswa, tidak peduli tingkat kemampuannya, dapat berkembang secara maksimal. Jadi jawaban yang tepat nomor 1 adalah B. Menyediakan lebih banyak latihan dasar motorik untuk semua siswa dengan menyesuaikan berdasarkan tingkat kemampuan individu. Nomor 2. Dalam pembelajaran PJOK, komunikasi yang jelas dan efektif sangat penting untuk keberhasilan proses belajar. Namun beberapa siswa mengalami kesulitan dalam memahami instruksi yang diberikan dalam pembelajaran fisik. Apa langkah yang paling tepat untuk mengatasi hambatan komunikasi ini? A. Memberikan instruksi hanya secara verbal dengan memperhatikan cara penyampaian yang variatif. B. Menggunakan metode demonstrasi langsung di samping instruksi verbal untuk memastikan semua siswa memahami dengan jelas. C. Mengabaikan instruksi verbal dan mengandalkan gerakan tubuh untuk menunjukkan langkah-langkah. D. Memberikan instruksi yang sangat teknis agar tidak dapat mengikuti, memberikan instruksi yang sangat teknis agar siswa dapat mengikuti petunjuk dengan tepat. E. Memberikan instruksi secara singkat dan langsung dengan menyesuaikan dengan kemampuan siswa. Jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini adalah B. Menggunakan metode demonstrasi langsung di samping instruksi verbal untuk memastikan semua siswa memahami dengan jelas. Menggabungkan instruksi verbal dengan demonstrasi langsung dapat membantu siswa memahami langkah-langkah dengan lebih baik, terutama dalam pembelajaran fisik. Beberapa siswa mungkin lebih memahami informasi melalui pengamatan atau contoh langsung, sementara yang lainnya mungkin lebih mudah mengikuti instruksi verbal. Dengan metode ini, guru dapat memastikan bahwa semua siswa mendapatkan pemahaman yang jelas, terlepas dari gaya belajar mereka. Jadi jawaban nomor 2 yang tepat adalah B. Menggunakan metode demonstrasi langsung di samping instruksi verbal untuk memastikan semua siswa memahami dengan jelas. Nomor 3. Salah satu tujuan utama pendidikan jasmani adalah mengembangkan keterampilan fisik siswa. Namun, dalam prakteknya, beberapa siswa merasa kurang tertarik pada aktivitas fisik karena mereka lebih memilih aktivitas lain yang bersifat statis, seperti menonton media sosial atau bermain game. Dalam konteks ini, bagaimana sebaiknya seorang guru PJOK merancang pembelajaran untuk menarik minat siswa tanpa mengorbankan tujuan pendidikan jasmani itu sendiri?
A. Menerapkan teknologi dalam pelajaran untuk memotivasi siswa seperti menggunakan aplikasi kebugaran yang melibatkan interaksi fisik. B. Mengurangi kegiatan fisik dan lebih banyak memberikan materi teori agar siswa lebih paham pentingnya kebugaran. C. Membatasi penggunaan media sosial dan game agar siswa lebih fokus pada pelajaran PJOK. D. Menyediakan lebih banyak waktu untuk kompetisi fisik dengan memperhatikan minat atau kebutuhan siswa. E. Menghindari penggunaan teknologi dan mengandalkan metode konvensional untuk pembelajaran. Jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini adalah A. Menerapkan teknologi dalam pelajaran untuk memotivasi siswa seperti menggunakan aplikasi kebugaran yang melibatkan interaksi fisik. Mengintegrasikan teknologi dengan aktivitas fisik dapat menarik minat siswa yang lebih tertarik pada media sosial atau game, tanpa mengorbankan tujuan pendidikan jasmani. Penggunaan aplikasi kebugaran atau alat yang menggabungkan teknologi dengan latihan fisik bisa membuat pembelajaran lebih interaktif dan menyenangkan. Ini memungkinkan siswa untuk tetap terlibat secara aktif sambil mengembangkan kebiasaan sehat dan keterampilan fisik. Jadi jawaban yang tepat nomor 3 adalah A. Menerapkan teknologi dalam pelajaran untuk memotivasi siswa, seperti menggunakan aplikasi kebugaran yang melibatkan interaksi fisik. Nomor 4. Pendidikan olahraga berfokus pada pengembangan keterampilan fisik dan kemampuan atletik siswa. Dalam upaya pencapaiannya, seorang guru PJOK dihadapkan pada situasi di mana sebagian besar siswa tidak menunjukkan minat yang tinggi terhadap olahraga tertentu. Bagaimana cara terbaik untuk meningkatkan motivasi siswa dalam pelajaran olahraga yang tidak mereka minati? A. Menyediakan variasi olahraga yang dapat menarik minat semua siswa seperti olahraga, permainan, dan aktivitas fisik yang menyenangkan. B. Fokus pada satu olahraga yang paling banyak diminati siswa. C. Memberikan lebih banyak teori olahraga dan mengurangi waktu praktik di lapangan. D. Menekankan pada pentingnya kompetisi dan mengurangi latihan dasar. E. Menyediakan hadiah atau penghargaan untuk siswa yang berprestasi dalam olahraga. Jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini adalah A. Menyediakan variasi olahraga yang dapat menarik minat semua siswa, seperti olahraga, permainan, dan aktivitas fisik yang menyenangkan. Dengan menyediakan variasi olahraga yang menyenangkan dan beragam, siswa dapat menemukan jenis aktivitas fisik yang mereka nikmati. Pendekatan ini membantu menciptakan suasana yang lebih inklusif, di mana setiap siswa merasa termotivasi untuk berpartisipasi. Olahraga, permainan, dan aktivitas fisik yang menyenangkan juga dapat mengurangi rasa bosan dan meningkatkan keterlibatan siswa dalam pelajaran olahraga. Jadi jawaban nomor 4 yang tepat adalah A. Menyediakan variasi olahraga yang dapat menarik minat semua siswa seperti olahraga, permainan, dan aktivitas fisik yang menyenangkan. Nomor 5. Pendidikan jasmani memiliki tujuan yang tidak hanya berfokus pada kebugaran fisik, tetapi juga pada pembentukan karakter dan keterampilan sosial siswa. Dalam suatu kelas, terdapat siswa yang cenderung bersikap individualis dan kurang mampu bekerja sama dalam kelompok. Bagaimana seorang guru PJOK dapat menggunakan aktivitas fisik untuk mengembangkan keterampilan sosial siswa ini? A. Mengadakan permainan kelompok yang menuntut kerjasama seperti permainan bola besar untuk melatih siswa bekerja sama. B. Meningkatkan intensitas latihan individu untuk mengasah kemampuan siswa dengan melibatkan orang lain. C. Mengurangi kegiatan yang membutuhkan kerjasama agar siswa yang individualis tidak merasa terbebani. D. Menggunakan teori dan diskusi sebagai pengganti kegiatan fisik yang melibatkan banyak orang. E. Memberikan instruksi yang ketat dan memaksa siswa untuk berkompetisi agar mereka lebih fokus pada prestasi. Jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini adalah A. Mengadakan permainan kelompok yang menuntut kerjasama seperti permainan bola besar untuk melatih siswa bekerja sama.
Permainan kelompok yang melibatkan kerjasama adalah cara yang efektif untuk mengembangkan keterampilan sosial siswa, terutama bagi siswa yang cenderung bersikap individualis. Dalam aktivitas fisik semacam ini, siswa dipaksa untuk berinteraksi dan bekerjasama dengan teman-teman mereka untuk mencapai tujuan bersama. Ini dapat membantu membangun rasa saling percaya, komunikasi, dan keterampilan dalam menyelesaikan masalah secara tim. Jadi jawaban nomor 5 yang paling tepat adalah A. Mengadakan permainan kelompok yang menuntut kerjasama seperti permainan bola besar untuk melatih siswa bekerja sama. Baiklah, Bapak Ibu, itu tadi prediksi soal PPPK Guru PJOK tahun 2024. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.